Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Untuk pembahasan kali ini, adalah tentang bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu Malaysia. Maksudnya adalah, tentang yang dinamakan sebagai bahasa baku. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang tercipta sebagai bahasa pemersatu bangsa, yang digunakan dan dimengerti oleh setiap warga Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita seringkali menggunakan bahasa Indonesia, dengan kosakata bahasa pergaulan sehari-hari. Namun ketika terlepas dari kesibukan dalam pergaulan sehari-hari, pastinya kita akan menggunakan bahasa Indonesia baku. Yang artinya, kita akan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Antara bahasa Indonesia baku, dengan bahasa Melayu Malaysia baku, terkesan tak jauh berbeda. Namun berbeda konsep dan prinsip dalam proses pembakuannya. Jika dalam bahasa Indonesia, untuk konsep dan prinsip proses pembakuan bahasa, sangat mudah dan masuk di akal untuk dipahami. Karena hanya kosakatanya lah yang berubah dalam penyebutannya. Untuk intonasi vokal gaya bicara, tetap tidak berubah, layaknya orang Indonesia ketika berbicara. Contohnya seperti, udah habis aja makanannya. Untuk kata baku, hanya kata makanannya. Sedangkan kata udah, kata habis dan kata aja bukanlah kosakata baku. Dan untuk kata bakunya adalah sudah, habis, dan saja. Jika dijadikan satu kalimat, menjadi sudah habis saja makanannya. Namun berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Antara bahasa pergaulan sehari-hari, dengan bahasa Melayu Malaysia baku. Apakah sahabat kata per kata mengetahuinya? Sepertinya sahabat kata per kata pun pasti mengetahuinya. Akan tetapi, untuk warga Melayu Malaysia tidak akan mengetahui, dan tidak akan memahaminya. Antara bahasa pergaulan sehari-hari, dengan bahasa baku. Mengapa demikian? Karena kaum Melayu Malaysia, memiliki pemikiran yang sangat dangkal, tidak seperti yang mereka gaungkan, yang memiliki IQ tinggi. Bahasa baku adalah untuk membenarkan penyebutan kosakata yang tidak benar ketika berbicara, sesuai dengan ejaan, dan tetap menggunakan intonasi vokal gaya bicara yang sama. Seperti yang sudah diterangkan pada bahasa Indonesia. Tapi tidak dengan bahasa Melayu Malaysia. Ketika warga Malaysia berbicara atau berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa Melayu, dengan intonasi vokal gaya bicara layaknya orang Melayu pada umumnya. Akan tetapi ketika mereka kaum Melayu Malaysia bernyanyi, berpuisi, membacakan sajak atau pantun, intonasi vokal gaya bicara kaum Melayu Malaysia berubah. Seperti intonasi vokal gaya bicara warga Indonesia pada umumnya. Warga Melayu Malaysia tidak memahami apa yang dinamakan dengan bahasa baku. Karena bahasa baku, tujuannya untuk memberikan penegasan dalam menggunakan kosakata yang benar, sesuai dengan ejaan. Dan ini contoh bahasa Melayu Malaysia, tentang pembelajaran membaca, bahasa Melayu Malaysia. Dan ketika belajar membaca, pastinya akan menggunakan ejaan bahasa yang baik dan benar, atau menggunakan bahasa baku. Aman jalan-jalan. Aman jalan-jalan di taman. Tiba-tiba ada awan hitam. Hari mula hujan. Aman lari masuk ke dalam van. Bibi dan Lala. Nama lebah ini Bibi. Pada suatu hari, Bibi mencari makanan di taman. Bibi terjumpa Lala. Lala seekor lalat. Bibi ajak Lala cari madu di taman. Hari jadi Adam. Hari ini hari jadi Adam. Hari ini umur Adam 5 tahun. Ibu beli kek pada hari jadi Adam. Kek itu bulat dan besar. Kek itu ada 5 lilin. Kawan-kawan Adam datang ke rumah Adam. Kawan-kawan Adam makan kek bersama Adam. Setelah melihat videonya, bagaimana menurut kalian?
Apakah yang diajarkan oleh Cikgu Malaysia adalah bahasa Melayu Malaysia baku? Tentu saja bahasa baku. Karena diajarkan membaca untuk pertama kali mengenal ejaan bahasa Melayu Malaysia. Namun bagaimana dengan bahasa Indonesia ketika memberikan pelajaran membaca? Yang pastinya akan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau menggunakan bahasa baku. Ini topi Iwan. Topi Iwan ada 1. Bapak beli topi itu. Aku suka baca buku. Namaku Echa. Aku kelas 2 SD. Umurku 8 tahun. Setiap hari aku berangkat ke sekolah kecuali hari Minggu. Bagaimana menurut kalian? Apakah sama antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia ketika belajar membaca dengan ejaan bahasa baku? Dan ada lagi contoh ketika berbicara dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yang pastinya sering kali menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari. Akan tetapi, jika bahasa Indonesia, walaupun menggunakan bahasa pergaulan, tetap bisa saling mengerti sesama warga Indonesia. Namun berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan mari kita lihat videonya. Hey, Haris! Hey, Kumar! Hey, you apa bikin sini? Aku basuh baju lah. Takkan aku jual baju pula dekat sini. Hey, you bukan duduk jauh ke? Apa you datang jauh-jauh ni? Apa bikin? Apa mau bikin? Air? Ilek. Air lek! Tak ada. Sudah siap tak? Ilek lah. Ada lagi 1 jam kot. Eh, tu baju apa 2 tahun ke tak ada basuh? Aku setting 2 jam. Baru lama. Huh? Baru lama? Yelah. Baru lama baju aku kena basuh. Baru bersih. Eh, tu you campur sekali ke lain mesin? Apa yang campur ya? Itu baju baru dengan baju lama lah. Tadi you cakap baru lama. Aku cakap timer dia tu aku letak panjang sikit. Baru lama. Ya ke? I dari tadi you tengok ini mesin. Mana ada baru? Deh. Apa kau cakap ni? Aku cakap aku setting 2 jam. Baru lama. Ayo, baru ke lama? Nih tanya lagi. Ada 2 nih dari Diksan 16 sama Dilau 21. Dilan. Yang pertama, nggak ada niatan mau bisnis bareng Nagita, mau nggak? Yang kedua, mau nggak main film? Kalau mau, main sama siapa? Ini ketiga, lanjut deh, Fitri Ang. Kenapa bibirnya selalu bikin imut? Emang nggak bisa biasa aja? Enggak, yang tiga bibir kayak pertanyaan gini ya. kan aku selalu dibilang sok imut gitu kan. Gimana sih bibir kamu coba? Padahal biasa aja. Biasa aja emang. Coba senyum. Ya senyum. Bibirnya gini, senyum ala jadi. Enggak, itu kan ditahan tuh. Kalau aku ya lemes. Coba lemas. Aku emang susah senyum dari kecil. Oh gitu. Coba kalau sekarang coba senyum kelihatan gini bisa nggak? Emang gitu sampai stres kan kru-kru idol itu. Kenapa? Tawa. Mau Ya bisnis gitu. nggak? Mau bisnis nggak bareng Banget. Nagita? Wah, gila Apa sih. pengen kalau mau bisnis apa? Senyum. Kayaknya ini dia bikin lip mate. Oh jadi lip mate senyum jadi. Iya. Itu keren tuh, itu bisa jadi jargon. Iya. tau. Itu kamu dikata-katain orang nggak tuh kayak gitu tuh? Iyalah. Terus? Tenang aja ya. Banyak banget. Nah, aku tuh paling tersinggung kalau misalnya orang tuh udah ngatain fisik gitu. Jadi aku paling gak kuat kalau haters ngatain fisik. Kalau Bentar lagi banyak ya. Lama-lama sengaja. kalau main Biarin. film kamu mau main sama siapa? Kalau seandainya main film. Aku pingin banget main sama Aliando. enggak. Adipati. Adipati, Bakti, terus Jeffrey Nicole. Bakti. Pingin main sama Iqbal, Dilan. Oh, itu aja. Cowok-cowok jadi ceritanya cowok-cowok itu ngerebutin kamu gitu sebagai Jody gitu. Ya enggak, aku yang ngerebut mereka. Aku kayak lebih sesuai kenyataan aja. Bagaimana menurut penilaian kalian, setelah melihat video percakapan yang menggunakan bahasa keseharian? Dan setelah itu, mari kita saksikan video yang menggunakan bahasa baku, ketika membawakan sebuah sajak atau puisi kebangsaan.
Salam puisi. Di balik pintu keteguhan, karya Nurul Iza Anda. Bangsaku, di balik memori ini ada lambang sejahtera telah kau fahami, telah kau nikmati kini. Itulah simbol semangat warga dalam rukun negara terbina bersama. Liku-liku yang kita lalui penuh dengan ranjau berduri. Mari kita imbas kembali perjuangan lama, perjuangan bangsa, pengukuhan negara, teguhnya agama, membulat kata, mendukung cita. Dalam satu hati bertunjang pasak di bumi bertua ini, usah ada gentar, usah hanya melihat hambar, usah lagi terpedaya dengan segala noda. Persoalannya, kukuhkah kita? Rentak, apakah yang dibawa rata? Membusuk dalam daging, melipat sejarah, menutup amarah. Bugarkan kembali penyatuan ummah, penyatuan bangsa tercinta di bawah bumbung amanah bersama. Semangat ini jangan lagi ada erti putus asa. Bukalah pintu keteguhanmu, mengukuh perpaduan dalam kesetiaan. Apa yang kau tahu tentang merah putih? Apa hanya sehelai bendera yang kau pajang di sudut rumah? Atau sebuah lambang yang kau jahit di baju seragam? Lalu kau melenggang tanpa kata tentangnya. Sudah pupuskah sejarah? Secepat itukah zaman mengaburkan kisah perjuangan? Lalu kau lupa ketika mereka tergeletak menjadi tumbal kolonial, ketika nafas mereka lepas mengarungi negerinya sambil mendekap merah putih di pucuk senapan. Apa kau juga lupa? Kini kita berlari tanpa belenggu, kita berteriak tanpa rasa sesak, kita berjaya dengan raga yang juara. Lalu, mana merah putihmu? Jangan hanya kau lipat dan kau simpan sebagai kenang-kenangan. Mana merah putihmu? Kita bukan lagi bangsa tak bernama. Jangan diam saja. Bentangkanlah di dadamu, kibarkanlah di nadimu, tancapkanlah melekat, jangan terkoyak. Dan dari semua tayangan yang telah kita saksikan, dari situ kita bisa mendapat kesimpulannya tentang apa yang dinamakan sebagai bahasa baku. Yang dimaksud bahasa baku, sebenarnya sangat simpel dan sederhana untuk mengartikannya. Jika saya membahasnya secara detail,
akan memakan banyak waktu durasi video. Dan saya mencoba untuk menyederhanakan. Kosakata bahasa baku sebenarnya hanya untuk mempertegas kata dalam pengucapan, sesuai dengan kaidah ejaan kata yang telah ditentukan dalam membaca sebuah tulisan. Jika seperti bahasa Melayu Malaysia, sebenarnya tidak memiliki kosakata bahasa baku. Karena yang dinamakan bahasa baku oleh Malaysia, sebenarnya adalah bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena yang dinamakan bahasa Melayu Malaysia baku, tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang telah ditentukan, yang dijadikan sebagai pengajaran ejaan membaca suatu kata atau tulisan. Bahasa Melayu Malaysia sungguh tidak konsisten ketika menggunakannya. Ketika dalam tahap ejaan kata, dengan penerapan bahasa yang dipraktekkan dalam penggunaannya, sangat berbeda. Apalagi ketika membacakan sebuah puisi, sungguh jauh dari kaidah ejaan yang telah ditentukan, dalam pengajaran ejaan membaca suatu kata yang tertulis. Ketika belajar membaca ejaan, akan menggunakan bahasa Melayu pada umumnya. Akan tetapi, ketika membacakan sebuah puisi atau yang lainnya, akan menggunakan suatu ejaan yang tampak seperti bahasa Indonesia. Namun mereka tetap menamakannya sebagai ejaan bahasa Melayu, baku. Dalam bahasa Indonesia, yang dinamakan bahasa baku, adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah ejaan yang telah ditentukan. Sesuai dengan pengajaran ejaan membaca suatu kata atau tulisan, pada pelajaran bahasa Indonesia. Begitulah Malaysia, dengan segala ketidakkonsistenannya. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar serta penjelasannya, tentang kosakata bahasa baku. Cukup sekian pembahasan kali ini, jika ada kesalahan dalam pengucapan serta perkataan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.